Terima kasih Miss Jindra dan Miss Maria. Jawabannya sangat memotivasi sekali untuk terus berkarya tanpa memperhatikan pujian dari lingkungan sekitar kita. Terima kasih Miss. Baik Miss, untuk yang selanjutnya untuk Miss Jindra dan juga Miss Maria kan sekarang sudah lebih dari setahun atau bertahun-tahun jadi dosen. Masalah terbesar yang dihadapi menjadi dosen itu apa ya Miss? Mungkin bisa diceritakan. Nah ini kelihatannya Miss Jindra paling suka dengan topik ini. Silakan Miss Jindra. Oke. Masalah krisis ya berarti ya, krisis karir dosen ya. Kalau saya belum genap 1 tahun ya. Nanti November bulan depan itu saya genap 1 tahun. Jadi kalau ditanya sudah dapat krisisnya belum Miss Jindra selama ngajar ya kurang lebih hampir 1 tahun. Saya jawab banyak sekali krisisnya. Banyak sekali krisisnya. Karena apa? Karena saya berinteraksi dengan mahasiswa ya. Jadi komunikasi antar dosen dan mahasiswa itu apalagi sekarang perkuliahan masih online ya. Nah itu komunikasinya itu sangat sulit menurut saya. Nah kenapa kok saya bilang sulit? Ini salah satu krisis yang pertama ya, krisis komunikasi kalau saya bilang ya. Karena kita mengajar itu kan dengan menggunakan ini ya, learning management system atau LMS Bella ya kan. Kita semua, saya rasa kalian semua sudah pernah menggunakan Bella ya. Nah itu kadang kita set deadline ya, pengumpulan tugas. Seumpama jam 8 pagi harus dikumpulkan, tapi kadang gitu aja ya masih ada yang telat. Ya masih ada yang telat dan juga minta dispensasi ya, Miss nanti chatting gitu ya, Miss ini saya ada kendala internet lemot ya kan, terus apalagi mungkin kayak tiba-tiba sakit, apalagi sekarang COVID ya. Nah, kadang tuh saya mikir, ini anak beneran internetnya lelet atau beneran sakit gitu loh. Ya, jadi kadang saya ada merasa, wah ini kayaknya kok, ini mahasiswanya kok mau ngakalin dosen ya. Tapi nggak apa-apa, saya suka kalau diakalin, yaitu memberi saya motivasi untuk jadi lebih cerdas dibanding kalian gitu kan ya. Nah, itu yang pertama kalau krisis komunikasi. Lalu yang kedua, saya rasa motivasi mahasiswa tuh saya rasa semenjak perkuliahan online itu saya rasa menurun drastis kalau saya bilang ya, karena kalau saya bilang kenapa kok menurun drastis ya mungkin kalau dulu ya zaman saya kuliah, saya juga alumni teknik kimia angkatan 2011. Saya dulu motivasi saya kuliah itu untuk liatin teman saya yang ganteng ya, itu motivasi saya ya, itu yang pertama motivasi saya. Kedua saya kepengen makan makanan di kantinnya Aida. Favorit saya ayam TA, ayam telur asin ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, gibahin temen, gosipin temen sama temen saya gitu ya. Itu salah satu motivasi saya. Tapi kalau kalian online, kalian gimana? Ya kan? Kalian kan nggak bisa ketemu interaksi langsung ya. Lalu dapat feeling, ya bukan feeling lah ya, dapat pengetahuan dari apa yang dosen jelaskan, itu kan juga jauh lebih berkurang ya, karena ketika mungkin dosennya menjelaskan tiba-tiba internet connection unstable gitu kan. Wah, itu ketika saya melihat tulisan seperti itu, saya sudah mikir, wah ini saya jelaskan selama 30 menit, ini mungkin yang terserap oleh mahasiswa itu kemungkinan hanya 10 atau 20%-nya. Ya kan, dalam waktu 30 menit tersebut, sehingga terkadang kalau mahasiswanya itu saya tanya ya, ini sering sekali ya saya temui pada kelas saya ya, saya tanya lagi, ketika saya sudah jelaskan ya panjang, kali lebar, kali tinggi gitu ya, di akhir penjelasan saya tanya, apakah ada pertanyaan? Tidak ada satupun yang bertanya. Tidak ada satupun mahasiswa yang bertanya. Nah dalam hati saya cuma berpikir seperti ini antara indikasi baik atau indikasi yang jelek. Ya, indikasi baiknya apa ya? Mungkin mahasiswanya semua paham. Ya, indikasi jeleknya, mereka bahkan tidak ngerti saya itu ngomong apa. Ya, menurut saya 80-90% itu yang kedua. Mahasiswa tidak mengerti apa yang saya jelaskan, sehingga mereka pun sendiri tidak tahu mau bertanya apa. Ya, sehingga kadang-kadang kadang-kadang seperti ini loh, dilema kita untuk sebagai dosen. Kadang itu kita
dosen itu suka banget loh sebenarnya. Ya, saya nggak tahu ya dosen lain bagaimana, tapi saya tipikal yang saya juga ingin belajar dari mahasiswa. Karena kalian itu juga sebenarnya perkembangan teknologinya, kemampuan berpikirnya itu juga mungkin jauh lebih baik dibanding saya. Ya, karena kan ya lama-lama ya kita akan tergeser gitu ya. Yang tua-tua itu akan tergeser ya, tapi mungkin tidak sekarang ya. Nah itu menurut saya malah kepingin ada interaksi yang baik antara mahasiswa dan dosen. Tapi terkadang ya hal ini tidak bisa terlaksana dengan baik ya menurut saya. Itu sih 2 krisis yang saya alami selama ini. Oh masih ada satu lagi ya. Ini saya harap tidak terlalu lama ya. Saya waktu itu, saya kan teknik kimia ya, jadi saya pernah, ini kalian semua angkatan 2020 ya kalau nggak salah ya, teknik kimia 2020 sama 2021 ya, Anastasia 2021 ya. Nah ini saya mau share sedikit ya, saya menjabat kepala lab instrumen analisa. Mungkin kalian belum pernah lihat ya, karena kalian belum offline ya. Ini saya jabat ketua lab tersebut itu baru saja. Nah, saya butuh asisten lab waktu itu. Ya, saya butuh asisten lab itu saya cari mahasiswa, ya kan? Saya cari mahasiswa. Kenapa kok saya menceritakan hal ini? Karena ini saya harap tidak ada kejadian seperti ini lagi, gitu ya. Jadi saya butuh asisten lab waktu itu. Nah, asisten lab itu biasa dipilih dari mahasiswa. Nah, biasanya kalau sudah dosen memilih mahasiswa, itu artinya dosen itu sudah memiliki pandangan bahwa anak ini mampu, anak ini memiliki potensi, anak ini bisa belajar. Ya, ketika saya memilih waktu itu angkatan 2018 yang saya tawari, karena yang paling senior saat ini memang angkatan 2018 ya. Saya tawari, saya tuh ada nawari kalau nggak salah 4 mahasiswa atau 5 mahasiswa. Semuanya tuh saya tuh ditolak mentah-mentah. Kamu mau nggak jadi aslab instrumen? Jawabannya kayak gini, enggak. Sudah, terus kita kayak lomba tatap-tatap mata gitu ya, kayak, saya tuh masih enggak percaya, unbelievable ya. Seorang mahasiswa tuh tolak dosennya gitu loh. Di angkatan saya itu tidak pernah terjadi. Malah biasanya, oh iya Bu, saya mau. Iya Pak, saya mau. Seperti itu. Jadi saya tuh sampai heran, kok ada ya kayak seperti ini gitu loh. Mahasiswa tuh nolak dosennya tuh minta dia sudah nunjuk dia gitu loh, tapi dia ditolak gitu loh, ditolak mentah-mentah. Jadi nanti saya berharap mungkin ketika saya menunjuk Maria, Johanna atau Anastasia, jawabannya iya, gitu aja ya. Ya saya sudah nembak ini semuanya ya. Ini dipublikasikan ya, dipublikasikan ke seluruh mahasiswa kan ya. Nah ini saya harap semua angkatan ya, ketika saya menunjuk itu jawabannya iya, ya begitu saja. Terima kasih semuanya. Ya, jadi kalau dari saya ya kurang lebihnya sama sih ya. Mungkin karena sudah lama nggak ketemu ya, jadi krisis yang tadi Miss Jinda sempat sebutkan kayak kurang aktif, kemudian kalau ditanyain itu diem-diem aja. Nah itu mungkin karena efek dari online learning ya. Karena kan biasanya kan kalau di kelas, kalau saya tahunya kan biasanya teman-teman tuh akan punya kelompoknya sendiri-sendiri, ngobrol sampai di kelas, kemudian kelas bisa lebih interaktif. Sementara kalau di online ini kan kebanyakan juga dosennya aja yang ngomong. Kemudian kalau kita kasih kalian kesempatan ngomong, kalian biasanya tidak bicara dan juga biasanya off cam. Jadi kita juga nggak tahu sebenarnya kalian tuh di depan laptop atau enggak, di depan gadget atau enggak. Itu kalau kita juga tidak tahu ya. Jadi mungkin itu sih. Jadi ya saya harapkan nantinya dengan PTM ini tanggal 25 ya, ini kayaknya pada masuk semua ya, yang angkatan 2020 ke atas. Nah saya harapkan nanti bisa, ya itu tadi, berinteraksi, ada attachment antara personal ke personal lain, antara mahasiswa ke dosen dan juga dosen ke mahasiswa, sehingga akhirnya kita tuh kalau ngobrol lebih enak. Kalian juga tahu gitu, kita itu tidak semenakutkan itu gitu. Ya kadang-kadang mungkin image-nya dosen itu kan kayak guru ya, kalian waktu di SMA kan guru dihormati banget kan kayak gitu ya. Nah memang ya tetap ya jadi dosen juga bukan berarti tidak dihormati. Enggak juga, cuma
dengan kita tatap muka ini kan akhirnya kita bisa jadi lebih mengenal gitu. Oh ternyata bisa seperti ini, bisa guyonan, bisa curhat-curhatan kan kayak gitu. Saya harap seperti itu. Tapi kalau untuk krisis sih sebenarnya sudah dijelaskan dengan sangat detail ya oleh Miss Jindra. Jadi sama sih saya dengan Miss Jindra, karena saya kalau di kelas ada pertanyaan itu ya, kalau ada kalau di komik itu gambarnya titik-titik ya, titik gitu. Nggak tahu, jadi saya akhirnya mau respon juga nggak gimana ya akhirnya saya lanjut ngajar lagi karena nggak ada yang tanya kan gitu. Nah, jadi saya harapkan bagi yang online juga nantinya masih tetap bisa responsif gitu ya. Ya itu sih, apalagi ya kalau untuk krisis ya mungkin kalau dari segi online ya. Kalau dari segi offline dulu, karena saya sudah ngajar ini tahun ketiga saya. Ini tahun ketiga saya sudah mulai ngajar tahun 2018 bulan Agustus juga. Jadi ini kurang lebih saya sudah 3 tahun di sini. Nah, jadi saya sempat mengalami kelas offline juga. Ya, nah di situ memang mahasiswanya sangat ceria dan sangat responsif. Nah kebalikan, kalau kelas offline kan sangat tidak responsif, sangat diem gitu kan. Kalau di kelas tuh sangat responsif, sangat ceria sekali, sampai akhirnya mengganggu saya mengajar. Nah jadi mungkin ya krisis. Jadi krisisnya kalau pada saat kayak gitu ya ya bagaimana saya harus bisa belajar ya menghandle karena tipikal tiap orang beda-beda teman-teman. Jadi krisis yang saya temui kalau kelas offline itu adalah bagaimana saya mengatur ritme ajar saya. Itu satu ya, karena ada mahasiswa yang lambat banget, tapi ada mahasiswa yang pintar banget ya kan. Nah sehingga akhirnya padahal mereka berdua di dalam satu kelas yang sama. Nah kalau saya ngajarnya terlalu lambat untuk mengikuti si lambat, akhirnya yang pintar ini bosen, ngantuk-ngantuk gitu ya, malah nggak seneng, boring gitu ya. Tapi kalau saya ngajar terlalu cepat, yang lambat ini juga akhirnya keteteran, ketinggalan. Jadi akhirnya ya saya harus belajar, dan saya masih belajar teman-teman. Karena sampai saat ini banyak mahasiswa yang masih ngomong, oh Miss Maria tuh kalau ngajar kecepatan gitu. Nah saya harus istilahnya ya belajar menyesuaikan diri, gimana supaya kalau ngomong saya harus lebih lambatan dikit, kalau mengajar saya harus istilahnya melihat ya kemampuan mereka satu persatu. Nah itu krisis yang saya temui ya, itu tentang kalau offline, karena saya harus menyesuaikan. Tapi ya sama juga sih, online juga harusnya sama ya, karena di kelas online pun mahasiswa juga berbeda-beda. Nah di situ saya juga belajar bagaimana supaya bisa membawa kelas ini ya stable ya kecepatannya, jadi tidak terlalu memboringkan buat yang membosankan buat yang lebih pintar, dan tidak terlalu kecepatan buat yang ini. Itu saya masih harus banyak belajar. Pengalaman saya masih sangat kurang untuk di bidang itu. Ya mungkin itu aja sih. Wah, ternyata lebih berkendala di online ya, Miss. Nanti coba saat masuk begitu. Saat ini mungkin kendalanya pas masuk di perkuliahan offline ini bisa terpecahkan, Miss. Iya, semoga seperti itu sih. Ya cuma tadi ya, kalau anak-anaknya rame-rame sebenarnya senang sih, kita dosen sebenarnya senang sih kalau teman-teman mahasiswa tuh bisa ramai aktif di kelas tuh senang. Cuma kadang-kadang aktifnya itu ya ada beberapa angkatan ya, memang aktifnya itu agak liar gitu. Jadi akhirnya tuh krisis juga buat saya gimana menghandle kelas seperti itu. Ya, begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Miss. Saya kan dengar Miss Maria dan Miss Jindra mendapat penghargaan sebagai dosen berprestasi nih. Berdasarkan cerita Miss Jindra dan Miss Maria tadi kan, Miss bekerja tanpa mengharapkan penghargaan tersebut. Kira-kira gimana perasaannya Miss Jindra dan Miss Maria ketika terpilih jadi dosen berprestasi dalam acara Dies Natalis? Oke, mungkin saya dulu ya. Jadi kalau perasaannya ya tentu aja ya saya bersyukur banget karena istilahnya my work did not go in vain ya. Jadi apa yang saya lakukan tidak sia-sia. Itu tuh saya bersyukur di situ. Ya memang seperti yang tadi sudah sempat saya dan Miss Indah bilang bahwa kita itu sebenarnya ya kerja ini bukan untuk minta dihargai ya, tapi puji Tuhan banget ya Widya Mandala memberikan penghargaan itu, menilai kontribusi kami cukup baik
sehingga kami mendapatkan penghargaan itu. Jadi ya saya pastinya bersyukur sekali, yang pasti ya ke Tuhan, atas berkatnya, atas kekuatannya untuk aku bisa kerja sampai hari ini. Kemudian having fun di dalam kerjaanku, walaupun masih ada ups and down-nya, ada nangisnya, ada senangnya, itu sudah pasti ada. Dan ya saya juga bersyukur juga, selain ke Tuhan, saya bersyukur juga karena istilahnya organisasi tempat saya bekerja itu juga memberikan istilahnya kesempatan-kesempatan buat saya untuk berkembang dan akhirnya bisa berkontribusi dengan baik di organisasi ini. Ya, begitu sih dari saya. Oke, kalau dari saya ditanya perasaannya tentu senang ya. Siapa sih yang nggak senang pekerjaannya itu diapresiasi, ya kan? Tapi mungkin ada tambahan lagi, selain ada perasaan senang ya, saya merasa, oh ternyata kalau saya bekerja keras, ternyata saya tuh bisa mendapatkan nilai plus-plus ya. Plus-plusnya itu ya penghargaan itu tadi, diapresiasi ya oleh kampus, ya kan. Nah, dari situ tuh saya tuh merasa termotivasi, ya kan? Karena ternyata kalau kita kerja itu sungguh-sungguh ya hasilnya baik, itu ternyata orang itu akan realize, ya kan, dengan sendirinya. Berarti kan sama kayak anak kecil ya, ketika anak kecil itu diajari dengan ketika dia belajar ngomong, aduh kamu cantik sekali ya, kamu pintar sekali, ayo coba ngomong bahasa ini, bahasa itu ya. Nah, itu kan termotivasi ya. Jadi mungkin selain senang ya ada perasaan ternyata ya ini saya bisa jadi motivasi saya untuk bekerja lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu kalau dari saya. Oke, terima kasih Wis. Jawabannya sangat lengkap sekali ya, sampai mau tanya apa lagi ini bingung. Terima kasih Wis untuk sharing dan pesan-pesannya, semoga dapat menjadi motivasi dan masukan bagi para mahasiswa untuk mencapai kesuksesan di karirnya mereka masing-masing.